Andreas berdiri dan dia lihat Tuhan. Ya Tuhan. Dan sejak saat itu, Andreas tahu dia tidak salah mengikut Tuhan. Sampai dia mati yang saya bilang tadi, 2 hari dia digantung. Dia tetap berkhotbah tentang Tuhan. Saudara, menolong orang lain, itu pekerjaan yang sangat sulit ya. Sakit hati banyak nggak? Banyak sakit hati nggak? Nanti saudara satu waktu akan tolong orang ketika dia datang. Dia mukanya kasihan sekali. Pak, boleh pinjam duit nggak? Tunggu dulu ya, saya cek dulu kalau ada. Pak, anak Tuhan loh Bapak. Ya kan, pendeta jemaat lagi. Masa nggak ada? Saya Pak, aduh susah sekali Pak. Kemarin tinggal Kentucky saya makan. Ini bisa-bisa saya tinggal McD nih Pak. Bagaimana Pak Sony? Pak Sony bilang, nanti saya berdoa. Ya kan? Lalu setelah sudah dapat uang, lalu dia pergi. Dan dia nggak datang lagi ke Pak Sony. Tahu nggak Pak Sony bilang apa? Dasar orang. Ya kan? Sakit kan kalau tolong orang kan dan tidak bilang terima kasih kan? Ya kan? Kalau perlu setelah saudara tolong, saudara berdiri di pintu dan tunggu-tunggu. Kapan dia balik bilang terima kasih. Ya kan? Sulit loh saudara. Tapi anak kecil yang beri kepada Andreas, karena berurutan ini. Anak kecil kasih ke Andreas. Andreas kasih ke Tuhan. Anak kecil mau berharap kepada siapa? Kepada Tuhan? Enggak, dia kasih ke Andreas kok. Ya kan? Dia nggak kasih ke Tuhan kan? Dia kasih ke Andreas kan? Pantas nggak kalau dia berharap kepada Tuhan? Mungkin nggak pantas. Karena dia bukan beri kepada Tuhan, dia beri kepada Andreas. Andreas beri kepada Tuhan kan? Pantas nggak Andreas berharap pada Tuhan? Nggak pantas karena bukan punya dia kan? Saudara mengerti? Bukan punya dia, bukan punya Andreas. Ya nggak pantas berharap. Ya? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Andreas cuma disuruh Tuhan saja pergi. Ketika dia beri sesuatu kepada Tuhan yang punya orang, lalu Tuhan bilang, suruh mereka duduk, perintah lagi, pergi lagi, atur lagi tuh orang-orang. Dan itu pekerjaan Andreas sampai dia mati di palang salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita mau simpulkan dari sini? Pertama, jangan jadi Andreas. Karena kalau jadi Andreas, matinya 2 hari digantung. Kita belum mati aja sudah rasa digantung. Ya kan? Jadi jangan berdoa Tuhan, jadikanlah saya seperti Andreas yang punya hati memberi. Jangan, karena matinya susah. Ya kan? Ada kan orang suka berdoa Tuhan, biarlah kami jadi seperti Rasul Paulus yang semangat, mati dirajam. Jadi mendingan jangan berdoa begitu. Berdoalah begini, Tuhan, biarlah saya jadi seperti Engkau, semakin diarui dari hari ke hari, menyerupai Yesus, yang naik ke surga kalau doa begitu. Ya kan? Ada kan yang begitu kan, sampai pakai lagu kan? Tapi kalau kita mau berdoa seperti hamba-hamba Tuhan yang menderita, saya mau bilang jangan, saudara. Jangan. Karena air hidupnya susah. Jadi mau berdoa seperti apa? Nggak tahu saya. Baca aja sendiri kan? Tadi saya bilang kan? Yang berikut adalah saudara belajar dari Andreas bagaimana cara cari dana. Nah itu. Kan saya bilang minggu lalu kan? Bagaimana cara cari dana? Ternyata Tuhan suruh cari dana. Kamu cari di sana. Ya kan? Langsung tenang saudara. Ya udah kita nggak usah renungkan itu. Kasihan lihat muka saudara. Tapi bagaimana cara mendekati orang itu aja lah. Anak kecil. Ya kan? Bagaimana mau datang kepada anak kecil? Bagaimana dia akhirnya menaruh percaya pada saudara? Supaya kita bicara Yesus. Dia percaya pada kita. Ya? Ya? Bagaimana menjadi seorang yang bisa datang pada Tuhan? Saya baru bilang tadi. Bayangkan ketika Andreas dapat itu 5 roti dan dia kasih ke Tuhan. Lalu dia lihat muka anak itu, kasihan sekali anak itu. Saudara tahu nggak, sakit sekali kan mau minta sesuatu kepada orang kan? Pernah saudara alami? Mau minta sesuatu, kayak bilang begini, jangan dikira saudara-saudara saya enak. Kalau saya berkhotbah saya bilang begini, apa saudara sudah beri persembahan? Saudara kira saya enak? Tidak, saya sakit sekali saudara. Karena saya tahu kehidupan saudara. Ya kan? Apalagi yang pandemi kemarin kan? Ini belum hidup kan? Masih hidup segan mati tak mau kan? Iya kan? Jangan saudara kira enak, hamba-hamba Tuhan mau datang pada saudara dan bilang, boleh nggak 5 roti 2 ikan itu saya mau kasih kepada Tuhan? Saudara kita kira enak?
Tidak mudah, saudara. Sakit sekali mau bilang pada saudara-saudara, kita mau ibadah. Baiklah sekarang kita beri persembahan. Itu bukan mudah, saudara. Sakit. Benar, saya mau bilang ke saudara. Tidak mudah. Coba saudara jadi pendeta. Coba. Nggak usah sekolah. Yang penting bisa khotbah, biar dipanggil ibu pendeta. Bapak pendeta. Saudara pendeta. Iya kan? Lalu saudara mau bilang kepada jemaat, apakah saudara terbeban membantu saudaramu yang sakit? Saudara tahu nggak? Ketika ada yang bantu, ada yang bilang begini, kalau dia bantu, saya kapan dibantu? Ada yang gitu loh di jemaat. Iya benar? Saudara kira enak jadi Andreas? Makanya jangan jadi Andreas. Jangan. Sulit hidupmu. Ketika dia mau bekerja bagi Tuhan, dia mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi dia harus minta kepada orang lain, itu bukan hal mudah. Saya baru bilang kepada pengurus, saya mau bilang ke saudara dan semua jemaat yang ada di rumah juga. Kalau terlalu banyak pengeluaran di GABSD, pendeta nggak usah ada di sini. Atau ada pendeta tapi nggak usah digaji. Karena saya sangat tahu pengeluarannya bukan kecil. Mudah-mudahan nanti Pak Ben datang, saya mau bilang Pak Ben, boleh bantu nggak di sini? 1 bulan lokasi 200.000 rupiah aja udah lumayan. Sangat sulit kan menjadi seorang hamba yang mau bekerja bagi Tuhan, tapi Tuhan suruh bilang kepada orang lain, ada apa padamu? Bolehkah itu beri kepada Tuhan? Apakah mudah itu? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Minta maaf yang di rumah juga minta maaf. Kalau pernah saya bilang kepada saudara, boleh bantu enggak? Minta maaf, saya minta maaf. Saya tidak ingin seperti itu, saudara. Saya sungguh-sungguh tidak ingin seperti itu. Saya tidak ingin kalau saya mau bilang kepada saudara, boleh bantu enggak Al? Boleh bantu enggak ini? Boleh bantu. Itu sangat-sangat tidak enak bagi saya. Saya mesti mengakui itu di hadapan Tuhan, di hadapan saudara. Bukan hal mudah bagi saya. Saya lihat dari Andreas, bagaimana cara Andreas membujuk anak itu. Itu bukan hal mudah, saudara. Dan pasti juga bukan mudah bagi jemaat untuk memberi. Ya, pasti bukan mudah. Jadi kalau bisa, jangan berkorban. Tapi tidak mungkin kita seperti itu ya. Ya. Kalau bisa saudara jangan bilang kepada saudara yang lain, Ibu boleh bantu nggak? Besok bawa makanan, Ibu boleh bawa tahu nggak? Ya kan? Oh maaf saya tidak tahu apa-apa. Maaf, Ibu boleh nggak Ibu minggu depan bawa kerupuk? Ya kan? Boleh nggak? Boleh nggak minggu depan karena Pak Sony suka sekali balapis, Ibu boleh bawa balapis? Sangat sulit, saudara. Benar, sulit kan? Atau ada yang bilang begini, Pak, nanti suruh saya minta-minta ke orang. Ada yang begitu kan? Yang dulu istilah saya muka Gajah Mada. Ketika ada orang, ada yang bilang begini, aduh kita bikin komitmen. Saya Pak, 5 juta tiap bulan. Yang nggak punya duit begini, Duh Pak Sony, saya mau gereja di mana ya? Kenapa? Saya nggak punya 5 juta Pak. Ya udah nggak usah gereja di sini, orang cuma yang punya 5 juta. Ibu mau gereja sini nggak cocok. Gereja sana. Susah kan gitu kan? Ya, memberi juga berat kan? Seorang anak beri 5 roti 2 ikan, tapi ternyata setelah dia beri dan Tuhan berkati, makan semua orang bukan ke anak itu bilang begini, kalau bukan saya yang kasih 5 roti, mati lapar kan kalian semua kan? Mati kan, habiskan hidup kalian, habiskan hidup lo, tamat kan? Ya kan? Dia begitu? Enggak. Andreas ingat itu sampai dia mati di kayu salib. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Dan saya akan berkhotbah sampai saya mati di atas kayu salib. Itu Andreas. Saudara, jangan jadi Andreas, jangan jadi anak kecil itu, dan jangan jadi Tuhan Yesus. Tahu nggak jadi Tuhan Yesus apa? Seperti apa? Biarlah kami semakin sempurna seperti Engkau. Itu mati di kayu salib, saudara. Habis itu. Ya kan? Benar? Dan jangan puji orang lain seperti memuji Tuhan Yesus. Itu berhala namanya. Ya? Kalau orang sayang, orang ngasih aja kita puji. Pas ini tahu nggak tuh ibu itu? Baik sekali. Saya tuh baru ditelepon loh kemarin. Orang ibu, Pak Sony, saya tanggal 11 saya mau berangkat Pak. Oke, kemana ibu? Dia bilang satu kota, saya mau ke kota buat satu kota itu. Kenapa? Rumah saya di sana saya udah mau jual. Ada 3 Pak rumah saya di sana saya udah mau jual. Jadi bagaimana Bapak tolong berdoa. Saya bilang Ibu Yosi, doain. Ini kita mesti buktikan doa kita berhasil. Ya kan?
Baru bangga begitu dia telepon, Pak Sony, itu tadi kan cuma coba-coba kepada Pak Sony. Langsung dia. Benar, saudara? Cuma 5 roti 2 ikan, bukan punya dia kasih ke Tuhan, dia mau bangga nggak enak. Kalau dia bilang begini, Tuhan, itu roti saya, anak kecil bilang begini. Ketika Andreas bilang, Tuhan ini roti dari saya, ini roti, 5 roti 2 ikan. Anak kecil bilang, bos, nih yang punya. Lo cuman tangan yang beri pada Tuhan. Benar? Yang punya ini. Ya kan? Lalu anak itu bilang, saya yang punya. Andreas bilang, kalau saya nggak bawa ke Tuhan, nggak dapat apa-apa kamu. Itu pekerjaan para hamba Tuhan kan? Kalau nggak saya doakan memang ibu mau jual rumah. Ya kan? Ya? Tapi kan saya yang kasih. Dan mulai hidung. Kalau nggak bikin laporan keuangan, oh, saya batal ngasih lagi berikut. Tolong dipertobatkan yang begitu. Karena kerajaan surga sudah dekat. Ya? Saya sudah beri, tapi kalau belajar dari sini, kita mesti belajar dari anak kecil. Oke? Andreas cuman menjadi orang yang mengantar anak kecil kepada Tuhan, dan cuma disuruh Tuhan, dan dia lakukan aja perintah Tuhan. Walaupun hatinya sakit seperti banyak hamba Tuhan. Bagaimana kita mau hidup selanjutnya? Saudara mau minta-minta? Tidak. Tuhan bilang apa? Dia tidak, Pak Daud pernah bilang, dia tidak pernah melihat anak Tuhan meminta-minta roti. Pasti ada orang lain yang punya 5 roti dan 2 ikan, dan saudara akan hidup. Karena Tuhan bisa berkati saudara, tidak langsung dari surga, tapi dari saudara seiman yang ada di samping saudara. Tapi saudara juga bisa memberi hidup kepada orang lain, karena saudara memberi kepada Tuhan. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di GABSD ini, jangan takut minta pelayanan kepada Tuhan atau melakukan pelayanan. Karena Tuhan yang menyuruh, kita hanya bisa melakukan itu. Mungkin sakit hati kita, mungkin nanti orang bilang macam-macam, saudara minta maaf aja ke orang itu. Dan saya minta maaf jika pada satu saat saya minta kepada saudara, Ibu tolong Pak Sony, Ibu Yosi belum potong rambut. Minta maaf ya. Minta maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi Tuhan tahu apa yang kita ada di hati kita. Andreas sudah melakukannya bagi Tuhan. Dan kita dapat melakukan bagian kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa.